Menanti mega proyek Jakarta, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Pak Yayat, ini kalau tadi di awal kalimat pertama Pak Yayat itu menarik, bangga tapi harap-harap cemas. Dengan kondisi yang ada saat ini mana lebih potensial artinya karena kita punya pengalaman monorel gitu. Itu kan menjadi sebuah pembangunan yang monumental sebetulnya. Dan akhirnya jadi monumen. Menjadi monumen gitu. Jadi begini, kita belum punya banyak pengalaman dalam konteks megaproyek, megaproyek infrastruktur ya. Artinya dalam proyek-proyek skala besar seperti sekarang di MRT pun kita sangat banyak dibantu oleh pemerintah Jepang. Kereta api cepat ke Bandung juga dibantu oleh pemerintah Cina. Jadi negara-negara pemilik teknologi itulah yang punya dominasi, sekaligus punya teknologi, punya dana. Kita punya niat. Nah, jadi bagaimana niat? Tapi niat kan awal dari sebuah itu tadi ya kan. Niat adalah awal dari sebuah perubahan. Karena dulu kita banyak niat, banyak rencana, tapi tidak berani untuk melakukan tindakan. Ya, dari hal inilah sebetulnya kita karena belum punya banyak pengalaman dalam konteks pembangunan megaproyek dalam skala besar, khususnya di sektor transportasi, maka ini menjadi ranah pembelajaran, ya kan? Jadi bagaimana kita membangun di Jakarta bukan di kawasan hamparan yang kosong. Membangun di Jakarta tuh membangun di daerah yang sudah terbangun dengan kondisi tanah dan kondisi ini yang kadang-kadang tidak labil, kondisi daya dukung lahan dan sebagainya. Nah, disinilah sebetulnya pembelajaran yang menarik bahwa membangun megaproyek di Jakarta itu bukan hanya pada persoalan teknisnya, tapi juga ada nyerempet ke politis dikit, nyengket sosiologisnya atau persoalan sosial dan sebagainya. Termasuk legal dan sebagainya. Maka saya mengatakan kalau terkait dengan aspek tata ruangnya, karena sekali lagi membangun sistem transportasi pasti juga menata kawasan di sekitarnya. Yang akan banyak muncul dari LRT, MRT maupun kereta api itu adalah simpul-simpul baru berupa TOD, Transit Oriented Development. Dan saya yakin kalau dari sisi bisnis antara Kelapa Gading menuju Velodrome itu bisa rugi itu. Rugi hitung-hitungannya. Kalau hanya mengandalkan itu karcisnya. Komuter itu ya? Komuter aja. Karena di Malaysia, di negara-negara lain juga LRT banyak yang diambil alih. Kuala Lumpur itu diambil oleh negara kan. Nah di sini kan nanti juga pertanyaannya kita bisa bangun konstruksi fisiknya, pasti nanti ke depannya berbicara siapa operatornya, teknologinya bagaimana, pengembangannya bagaimana. Jadi ini pekerjaan masih panjang. Jadi kalau hanya dalam konteks pembangunan fisik, ya kita melihat pembangunan fisik, tapi pembangunan fisik pun harus dengan kepastian kapan dan apakah bisa terjadi atau tidak. Dan sustainable. Sustainable. Kalau misal kita melihat dari pengertian saya mega proyek, seharusnya harapannya juga masyarakat tidak hanya untuk menyokong para atlet yang akan berlaga di dua venue itu. Masyarakat juga yang ingin menonton yang dari kota Jakarta, rute atau trase yang dari Jakarta itu apakah bisa kalau misalnya hanya velodrome sama di velodrome itu sama yang di Kelapa Gading, yang nonton orang Kelapa Gading aja ya kan? Sama orang Rawamangun Rawamangun dan sekitar Rawamangun dan sana kan, jadi tidak interconnected. Maka dia harus dipetakan dengan jalurnya BRT, Bus Rapid Transit ini Transjakartanya. Jadi interkonektifnya orang bisa tahu, oh saya mau ke, contohnya misalnya, ketika Jakarta itu dibangun, memindahkan Bandara Kemayoran ke sana, kan kita punya tanah sangat luas. Kemudian dibangunlah Jakarta Fair, dipindahkan. Kan orang bertanya, bagaimana mencapai Jakarta Fair? Apakah ada akses angkutan umum atau tidak? Ternyata wilayah dulu itu wilayah sepi, karena zona bekas lapak bandara. Tidak ada pemukiman, tidak. Nah, begitu dia menjadi sebuah kegiatan ekonomi baru, ada nggak sistemnya? Rupanya sistemnya tidak siap mendukung karena momen itu setahun sekali. Nah, jadi demikian juga ketika Asian Games ini terjadi, momennya hanya momen pada event Asian Games yang mungkin hanya 2 minggu. Tapi sesudah 2 minggu itulah yang menjadi tantangan terbesar, bagaimana simpul di Rawamangun itu menjadi simpul, katakanlah kalau di tata ruang Jakarta, menjadi sentra ekonomi primer baru.
Nah, Jakarta kan punya 12 simpul primer ekonomi baru, simpul primer ekonomi seperti di Tanah Abang, Senen, di Blok M, kemudian di sekitar Kelapa Gading, ada 12 simpul. Nah, pertanyaannya dengan Rawamangun, dengan ada sebagai destinasi baru Kelapa Gading itu, apakah Rawamangun akan dikembangkan? Nah, kalau dia tetap dikembangkan, berarti simpul ekonomi ini harus dihubungkan dengan moda-moda angkutan lain. Ya, dan itu yang sampai sekarang sebetulnya belum banyak dibicarakan. Belum banyak dibicarakan. Jadi ini ibaratnya satu lompatan untuk mengisi kosongan dan menutupin harap-harap kecemasan kita. Dan Jakarta akan semakin padat. Ya, di kawasan kemungkinan situ. itu tadi. Menurut saya ketika semua fasilitas bagus, orang akan memilih wilayah mana yang paling menarik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, yang harus dikendalikan adalah aspek harga tanah. Oke. Jadi mau tidak mau ketika fasilitas itu bangun, harga tanahnya meningkat, pajaknya meningkat, yang tidak punya kuat bayar pajak ya terpaksa makin ke pinggir. Itulah sebetulnya menurut saya Jakarta ini makin lama makin tidak ramah bagi yang kecil. Karena banyak kawasan yang tiba-tiba harga tanahnya meningkat, ya otomatis banyak yang tidak mampu membayar pajaknya, otomatis menjual tanahnya dan mencari di wilayah-wilayah pinggiran lain. Nah, itu positif atau negatif dalam artian pembangunan pasti akan ada yang dikorbankan gitu. Iya. Tapi, nah ini gimana menurut Pak Yayat? Ya itu tadi, kota ini kan akan semakin mahal. Ya kan, ketika biaya kehidupan makin tinggi, mohon maaf misalnya di sekitar wilayah segitu kemasan ada harga tanah yang mencapai 200 juta misalnya per meter. Itu kan buat satu bak sampahnya masa 200 juta misalnya kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan warga yang tinggal di kawasan-kawasan yang nilai propertinya naik, nilai tanahnya naik, ada perlindungan tidak? Misalnya contoh Pak Gubernur pernah mewacanakan mereka yang tinggal di kawasan ini rumahnya di bawah 1 miliar dibebaskan pajak. Nah, yang kedua, kalau udah dibebaskan pajak, jangan dijual tanahnya. Pendekatannya dengan konsolidasi tanah, mereka menyewakan tanahnya, bergabung, sehingga ada nilai tambah. Mereka mungkin bisa dari sewa tanah itu bisa tinggal di apartemen atau di rumah susun, tapi setiap tahun mendapat penghasilan baru. Nah, disinilah tantangan pemerintah DKI untuk sekitar kawasan Velodrome, Rawamangun, kemungkinan terdampak secara sosial ekonomi, supaya warga tidak menjual tanahnya dan sebagainya, ada bagusnya. Karena ini belajar dari pola konsolidasi tanah di Jepang yang bersinergi dengan pembangunan sistem transportasi. Jadi bagaimana pemerintah Jepang itu ketika membangun simpul-simpul kayak ini, dia tahu itu. Dia sinergikan aspek tata ruang, pengelolaan tanah dengan simpul transportasi. Masyarakat tidak merasa tergusur, tapi tergantikan. Karena mereka juga tidak menjual tanahnya kepada pengembang, tapi mengkerjasamakan. Jadi mereka collecting tanahnya, tanah kita sewakan, ya kan bisa 30 tahun. Kemudian mereka mendapat kompensasi dari sewa tersebut, mereka bisa tinggal apartemen, kemudian mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan dari tanah yang mereka kerjasamakan. Nilainya akan tinggi, luar biasa itu. Mudah-mudahan ini banyak juga yang berpikiran seperti itu nantinya, Pak. Nah, disitulah kecerdasan kita. Jangan hanya bangun fisik, nanti kalau bagi pelaku bisnis ya senang aja dia banyak beli. Peluang juga terjadi di situ. Itu tadi. Jadi jangan lihat hanya pada mega proyeknya, tapi ada mega aspek sosial yang terjadi di dalamnya. Pak Yayat, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lunchtalk. Dan pemirsa, demikianlah Lunchtalk untuk hari ini. Kita akan kembali lagi di Lunchtalk esok pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat.